Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dulu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apa yang saya sampaikan nanti semoga bisa memberikan manfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang membutuhkan solusi atau sedang membutuhkan motivasi. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mempunyai testimoni tentang kedahsyatannya sholawat yang sudah teman-teman rasakan dari manfaatnya sholawat, teman-teman bisa kirim testimoninya di nomor WA saya 082229937060. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi sharing tentang pengalamannya dari Mbak Gina. Saya bacakan ya teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Ana, perkenalkan saya Gina, Lubuk Linggau. Saya mau kasih testimoni dari pengalaman saya pribadi. Di akhir tahun 2023 kemarin, aku sempat stres hampir mengakhiri hidupku dengan terjun ke sungai Mbak, karena hutang ribaku sebesar 25 juta tanpa ada yang tahu. Suamiku sendiri nggak tahu. Aku bingung Mbak, takut ketahuan suami. Setiap kali kalau ada orang yang nagih ke rumah, aku rasanya kayak hampir pingsan. Bingung untung pas suami nggak di rumah, jadi suami nggak tahu kalau aku ada hutang. Tapi semakin aku sembunyikan, semakin tersiksa aku Mbak, hingga sampai akhirnya aku terbesit mau mengakhiri hidupku dengan terjun ke sungai. Tanpa pikir panjang, sesegera aku pergi ke sungai itu. Saat tiba di sungai, udah mau terjun, tiba-tiba ada ustadz kampung yang datang dan mencegahku. Di situ aku banyak dinasehatinya untuk mendekatkan diri pada Allah. Ustadz itu bilang suruh perbanyakin istighfar dan banyak-banyak baca sholawat. Alhamdulillah Allah menyadarkan aku melalui ustadz tadi. Semenjak itu aku selalu baca sholawat, gak henti-henti aku bacanya. Aku ngerasa semenjak bersolawat banyak sekali perubahan yang aku rasakan, terlebih ketenangan hati. Aku lebih ngerasa takut akan ninggalin sholat. Kemudian aku coba beranikan diri untuk ceritain semua hutang ribaku pada suamiku. Aku siap untuk nerima marahnya suami aku. Tapi alhamdulillah setelah aku ceritain semua, suamiku nggak marah, malah sebaliknya. Suamiku minta maaf padaku karena sadar bahwa selama ini aku jarang sekali dikasihnya uang untuk keperluan rumah dan lain-lainnya. Dan akhirnya suamiku juga cerita ke orang tuanya akan semua ribaku. Masya Allah, alhamdulillah beliau mau ngebantuin suamiku dalam pelunasan ribaku. Benar-benar rasanya plong, dan benar banget Mbak Ana, saat kita udah mendekatkan diri pada Allah dengan ngejalaninya penuh dengan ketakwaan, pasrah, berprasangka baik pada Allah, benar-benar nyata pertolongannya.
Jadi sekarang ini rasanya aku nggak mau ninggalin yang namanya sholawat. Padahal aku bacanya sholawat itu pendek banget. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Love full mbak dengan sholawat. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Nah, Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi itu tadi testimoni dari Mbak Gina ya, yang disitu ingin yang hampir mengakhiri kehidupannya, yang hampir bunuh diri dengan terjun ke sungai ya kan, gara-gara apa? Gara-gara hutang ribanya sebesar 25 juta yang tanpa diketahui oleh siapapun, bahkan suaminya sendiri pun juga nggak tahu ya kan. Namun di sini alhamdulillah ya, alhamdulillah bersyukur karena Allah telah menghadirkan persoalan kehidupan berupa apa? Persoalan hutang riba sebesar 25 juta pada Mbak Gina. Yang di situ bisa menjadikan Mbak Gina itu lebih mendekatkan diri pada Allah ya kan. Allah memberikan hidayahnya melalui ustadz yang ada di kampungnya ya kan. Di situ Mbak Gina diberikan nasihat-nasihat yang luar biasa ya kan, sehingga bisa menjadikan Mbak Gina itu bisa lebih bersemangat lagi untuk bersolawat ya kan. Kemudian lebih mendekatkan diri pada Allah ya. Nah, qadarullah dengan barokahnya sholawat itu tadi, Allah memberikan keberanian kepada Mbak Gina untuk menceritakan semua hutang ribanya sebesar 25.000 itu kepada suaminya. Dan di situ alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan barokahnya sholawat juga suaminya itu diberikan Allah melunakkan hatinya suaminya ya kan, melunakkan hati suaminya yang di situ berprasangka atau berpikir bahwa nanti kalau misalkan aku ceritain semuanya, aku udah siap untuk menerima kemarahan dari suamiku. Nah, ternyata alhamdulillah Allah melunakkan hatinya suaminya, kemudian sehingga menjadikan suaminya itu lebih tersadarkan diri bahwa itu semuanya kesalahan dari suaminya. Bahkan suaminya meminta maaf kepada Mbak Gina ya kan, meminta maaf kepada Mbak Gina atas yang selama ini kurang untuk memberikan nafkah ya kan, jarang banget untuk memberikan nafkah kepada Mbak Gina, sehingga Mbak Gina bisa terjerumus ke dalam dunia peribaan hingga sampai mencapai berapa 25 juta ya kan. Nah, di situ teman-teman ya, kemudian suaminya di situ bersedia untuk membantu pelunasan hutang dari Mbak Gina. Bahkan mertuanya Mbak Gina itu sendiri pun juga siap untuk membantu pelunasan dari hutang ribanya Mbak Gina itu teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah teman-teman, ketika sudah masuk ke dalam dunia peribaan dan ingin lepas dari riba tersebut ya kan, jangan menambah riba-riba yang baru, jangan menambah hutang yang baru untuk menutupi riba sebelumnya ya kan. Lalu bagaimana untuk melepaskan, untuk melunasinya semua itu, sedangkan kita itu masih belum ada uangnya masih belum cukup ya, kalau nggak meminta pertolongan atau menambahkan riba. Justru dengan kita menambahkan riba yang baru untuk menutupi riba yang awal itu, nanti nggak bakalan selesai teman-teman ya. Itu nanti akan terus muter kayak gitu terus ya, nggak akan selesai-selesai hutang ribanya. Lalu bagaimana? Sudah pasrahkan semuanya kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Kita punya Allah yang siap membantu ya, kita punya Allah yang unlimited untuk membantu kita, asal kitanya itu bertakwa ya kan, bertakwa, benerin sholatnya ya kan, benerin sholatnya, terus kemudian apalagi deketin Allah, rayu Allah, minta pertolongan sama Allah, kencengin sholawatnya ya kan. Nah di situ ketika kita itu sudah benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, kita sudah benar-benar berjanji, bertaubat, berjanji untuk tidak mengulangi riba tersebut, nanti Allah akan bantuin.
Allah akan bantuin ya teman-teman ya. Karena apa? Allah itu selalu membantu hamba-hambanya yang di situ bertakwa kepada Allah ya. Nah, jadi teman-teman ya, siapa lagi yang bisa menolong kita gitu loh teman-teman ya. Jadi tanamkan keyakinan kita di hati ya kan, bahwa nggak ada yang bisa membantu kita, nggak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah ya kan. Allah yang menghadirkan persoalan kehidupan kepada kita, Allah yang menghadirkan ujian-ujian hidup kepada kita, otomatis Allah yang akan membereskannya, Allah yang akan membantunya, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Dan itu pastinya apa, jalan keluarnya jauh lebih baik, jauh lebih lebih indah ya kan. Nah di situ teman-teman ya, makanya ya teman-teman ya, ketika ada yang bilang kamu itu salah, kenapa sholawat itu kenapa harus dengan sholawat untuk membayar hutang-hutang itu ya kan. Lah teman-teman, kalau nggak dengan menggunakan sholawat ya kan, lah kita harus bagaimana gitu kan ya teman-teman, harus gimana kalau sudah ikhtiar bumi udah dikerjakan ya kan, udah bekerja dan lain sebagainya, namun di situ hasil untuk membayarnya itu masih belum mencukupinya, sedangkan udah jatuh tempo dengan untuk mendapatkan uang puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta ya kan. Kalau nggak kita itu mendekatkan diri sama Allah, kalau nggak mintanya sama Allah, lalu kepada siapa lagi ya kan, sesama makhluknya bisa ya kan, bisa kita meminta tolong kepada sesama makhluk Allah, bisa kepada sesama manusianya bisa, tapi apa ujung-ujungnya nanti pasti kena riba gitu loh teman-teman ya. Sedangkan kita itu udah berjanji pada Allah, udah taubat, benar-benar taubatan nasuha, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi terjun ke dunia peribaan, sedangkan kita dikejar-kejar dengan uang puluhan juta bahkan ratusan juta, harus dibayar dalam waktu yang cepat ya, dalam waktu yang singkat. Kita dapat dari mana? Kita nggak ada apa-apa loh teman-teman ya, kita nggak punya apa-apa. Nah kalau kita nggak memintanya kepada Allah, nggak mendekatkan diri pada Allah, nggak ngerayu Allah, terus kepada siapa lagi ya kan. Menggunakannya dengan apa? Dengan wasilah sholawat, dengan menggunakan apa? Memperbaiki sholat ya kan, memperbaiki ibadah-ibadah kita, kencengin sholawatnya, sholat taubat ya kan, bikin Allah senyum, bikin Allah itu cinta kepada kita, bikin Allah itu senyum, bikin Allah itu cinta. Baca Al-Qur'annya ya kan, kencengin sholawatnya. Lah terus bagaimana, aku kan belum bisa baca Al-Qur'an. Dengerin murotal ya teman-teman ya, dengerin murotal, kemudian wajib teman-teman itu belajar, wajib belajar Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu adalah kitab suci kita ya kan, kitab suci umat Islam. Kemudian apa, Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Lah kalau kita itu nggak bisa baca Al-Quran, lalu bagaimana ya kan. Wajib kita tuh untuk belajar Al-Quran. Jadi belajar, jangan malu-malu dengan usiaku udah sekian, aku malu belajarnya. Belajar baca Al-Quran itu nggak ada nggak ada keterbatasan waktu ya kan. Jadi belajar tetap harus wajib belajar baca Al-Qurannya ya teman-teman ya. Jangan malu dengan meskipun usianya udah banyak, karena disitu wajib untuk bisa baca Al-Quran ya. Kemudian ada yang bilang lagi, aku disuruh sholat, lah gimana mbak, aku sholatku masih bolong-bolong. Teman-teman, kalau ingin mendapatkan pertolongannya Allah, ingin ditolongin Allah, ya kerjakan apa kewajiban-kewajibannya, dan sholat itu menjadikan kewajiban yang pertama ya kan. Jadi paksain, ingin ditolongin Allah ya laksanakan kewajibannya ya kan, sholat jangan bolong-bolong, paksa ya kan, paksain sholat untuk tepat waktu, bikin Allah senyum ya kan, bikin Allah cinta. Ketika Allah udah cinta, kita minta apa aja Allah kasih ya kan, minta pertolongan apapun itu ya Allah kasih pertolongan itu dengan cepat ya kan. Lalu bagaimana? Kencengin sholawatnya ya, kencengin sholawatnya, perbaiki sholatnya, perbaiki ibadah-ibadahnya, baca Al-Qur'annya ya gitu teman-teman ya. Jadi bikin Allah senyum. Gimana caranya? Paksa.
Karena segala sesuatu yang kebaikan-kebaikan, segala kebaikan-kebaikan itu terkadang butuh yang namanya paksaan. Jadi paksa, benar-benar paksa diri kita. Ya, memang untuk awalnya itu butuh dengan apa ya? Awalnya itu sangat terpaksa. Kemudian nanti kalau udah menjadi kebiasaan kita, kita udah istiqomah, ya itu nanti akan apa ya, rasanya itu kalau sholat nggak tepat waktu itu rasanya tuh nggak enak, nggak sholat malam itu rasanya nggak enak, karena apa, sudah terbiasa. Untuk membiasakan itu semuanya teman-teman ya, bagaimana, kencengin sholawatnya, nanti perlahan-lahan Allah buka, Allah bantu, Allah buka, Allah berikan apa 70 kebaikan akhirat dan 30 pintu kebaikan dunia, itu Allah buka semuanya ya kan, termasuk dari apa, kebaikan akhirat, 70 pintu kebaikan akhirat itu termasuk dari segala ibadah-ibadah kita Allah perbaiki ya kan, Allah perbaiki semuanya ya kan. Yang awalnya itu sholatnya bolong-bolong, dengan barokahnya sholawat ya kan, Allah berikan 70 pintu kebaikan akhirat, Allah jadikan apa, lebih rajin lagi sholatnya ya kan, Allah jadikan lebih mendekatkan diri pada Allah, itu nanti Allah berikan kemudahan semuanya ya kan, Allah mudahkan itu semuanya teman-teman ya. Jadi di sini jangan lepas dari sholawat ya kan, meskipun itu sholawatnya pendek. Kalau nggak mau yang sholawat panjang, sholawat pendek, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, jangan putus-putus ya kan. Nanti Allah pasti bantuin, Allah bantuin, Allah berikan jalan yang terbaik, kemudian Allah apa, Allah tuntun kita ya kan ke dalam kebaikan-kebaikannya Allah ya, itu nanti Allah berikan kemudahan semua teman-teman ya. Nah, ketika Allah itu sudah mulai cinta kepada kita, Allah tersenyum kepada kita ya kan, apapun yang kita minta ya kan, pertolongan apapun itu Allah segera menghadirkannya. Allah berikan pertolongan itu dengan caranya Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang tanpa kita sangka-sangka ya kan, datang itu pertolongannya Allah ya. Jadi sekali lagi, dekatkan diri pada Allah ya kan, jangan jauh-jauh dari Allah, jangan pernah lepas dari sholawat ya kan, perbaiki ibadah-ibadahnya, perbaiki sholatnya, perbaiki segala amal kebaikannya ya kan, baca Al-Qur'annya. Bagi teman-teman yang masih belum bisa baca Al-Qur'an, wajib untuk belajar ya, jangan pernah malu dengan usia ya. Kemudian apa, kencengin sholawatnya ya, insya Allah di situ pasti Allah hadirkan segala pertolongannya kepada kita di waktu yang tepat, dengan caranya Allah yang benar-benar luar biasa, yang tanpa kita sangka-sangka hadirnya pertolongan itu ya. Tetap semangat ya teman-teman ya, tetap semangat dalam menggapai ridhonya Allah ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.